Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Panglima, kami kembali lagi dalam program Ngopi Sehat. Ngobrol happy seputar kesehatan. Nah, dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia di tahun 2024 dengan tema Lebih Hebat dari Stroke, maka hari ini kita akan memberikan dan membagikan informasi-informasi yang pastinya menarik dan sangat sayang untuk Anda lewatkan seputar stroke. Nah, sedikit informasi ini untuk sahabat Panglima di rumah. Stroke merupakan penyebab kecacatan nomor 1 di dunia dan penyebab kematian nomor 3 di dunia. Nah, stroke ini juga merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang kapan saja, pada siapa saja, tanpa memandang usia. Luar biasa sekali nih stroke nih ya. Tanpa memandang usia dan kapan saja seseorang tiba-tiba bisa terkena stroke. Itu banyak sekali sepertinya kasus-kasus yang terjadi. Oleh karena itu, hari ini dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia, kita sudah undang salah satu dokter spesialis saraf di RSUD Panglima Sebaya. Ini satu-satunya ya? Iya, Satu-satunya di RSUD Panglima Sebaya. yang pastinya sangat berpengalaman di bidangnya ya. Ya, benar sekali. Juga ya. Iya. Betul. Langsung saja kita sapa, silakan Mbak Dewi. Iya, selamat siang dok. Siang. Gimana kabarnya dok? Nah, ini dok, tadi kita cerita tentang tema hari ini, yaitu tentang lebih hebat dari stroke. Mungkin di antara kita dan juga sahabat Panglima masih bingung nih, apa sih makna dari tema yang diangkat tahun ini, lebih hebat dari stroke? Mungkin bisa dijelaskan, terima Baik, kasih. ini tema memang sudah istilahnya tuh udah termasuk yang untuk melawan ya, intinya untuk melawan stroke. Nah, artinya lebih hebat dari stroke itu bila kita melakukan secara bersama-sama, kita dapat mengalahkan stroke. Nah, artinya stroke ini sebenarnya bisa dicegah dan bisa kita lawan bila kita tahu cara mengatasinya. Nah, yang penting itu gimana cara mengatasinya supaya kita tidak terkena penyakit yang dikatakan tadi adalah kematian tingkat 3 di dunia. Nah, untuk dunia, dan kecacatan memang adalah paling nomor 1 di antara penyakit lain. Penyakit lain jarang menimbulkan untuk kecacatan. Memang kalau dibandingkannya ini hampir semua yang kita temukan untuk kecacatan pada penyakit adalah stroke salah satu, yaitu gejala sisanya sulit untuk menghindari untuk jadi kembali normal. Mungkin itu yang bisa katakan bahwa dengan bersama-sama kita bisa mengalahkan stroke atau mengatasi stroke. Mungkin itu yang maknanya pada tema kali ini. Iya, itu dia ya. Arti dari tema kita harus lebih hebat nih daripada stroke. Lanjut nih dok, kita lanjut pertanyaan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang stroke, sebenarnya stroke itu apa sih dok dan kenapa bisa terjadi? Ya, ini stroke ini namanya itu suatu gejala yang berupa defisit neurologis, bisa baikkan vokal maupun global, yang berlangsung kurang lebih 24 jam. Nah, hanya disebabkan oleh gangguan pembuluh darah sendiri. Jadi tanpa melibatkan yang lain, hanya pembuluh darah sendiri. Nah, itu yang dikatakan stroke. Tentunya ini berlangsung dengan sangat cepat. Nah, ini kalau stroke biasanya pasti berlangsung dengan cepat dan tiba-tiba. Nah, pasien misalnya tiba-tiba, katanya dokter, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tidak sadar. Nah, kalau tiba-tiba ini waspadailah, kemungkinan dia adalah terjadi serangan stroke. Mungkin itu yang salah satunya, berarti stroke itu biasanya terjadi dengan cepat dan tiba-tiba. Ya, tiba-tibanya tadi itu bisa timbulnya nggak sadar, lemah. Nanti kita bahas mungkin tentang apa sih gejala stroke. Mungkin yang nanti ada yang mesti menanyakan itu. Ya, kembalikan lagi. Jadi tadi itu secara tiba-tiba ya dok ya, stroke ini ya menyerang secara tiba-tiba. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, pastinya tentunya nih ada pencegahannya.
Ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya secara dini nih dok, Ya. supaya kita tidak terjadi ke arah yang stroke tadi tuh. Ya, betul. Nah, ini memang paling terpenting adalah bagaimana sih kita mencegah supaya kita semua sehat dan tidak terkena stroke. Ya, saya tadi pertama, stroke itu adalah salah satu penyebabnya adalah misalnya tekanan darah tinggi, diabetes, kurang olahraga, nah ada penyakit pembuluh darah, ya. Itu yang salah satu yang bisa dirubah. Nah, polanya artinya itu stroke yang bisa dirubah, faktor yang mempermudah stroke yang bisa dirubah. Nah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, yaitu genetis, jenis kelamin. Nah, terus setelah itu umur. Nah, ini yang tidak bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah, ya apa boleh buat, kita nggak bisa rubah. Nah, yang kita bisa rubah tadi, yaitu bila tekanan tinggi, ya cepat berubah. Kalau kita punya riwayat tekanan tinggi, terus kalau ada penyakit jantung cepat berobat. Kalau ada diabetes cepat berobat. Sehingga kalau kurang gitu ya, kurang olahraga, kegemukan, nah itu dirubah. Atau pola makan yang salah, seneng asin-asin, seneng yang berlemak, nah itu dirubah. Nah, mudah-mudahan dengan kita merubah kehidupan kita dengan yang faktor yang kebiasaannya, mudah-mudahan kita nggak terkena. Nah itu. Iya. Jadi tadi ada yang hipertensi ya atau tekanan darah risiko tinggi, yang meningkatkan ya dok ya. diabetes, kolesterol. Jadi harus berhati-hati nih, waspada sedini mungkin. Ya. Mungkin bisa jika dirasa nih, oh ternyata kemarin waktu saya ke Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan, saya pas dicek ternyata tekanan saya tinggi. Nah itu seharusnya memang selalu kontrol seperti itu ya. Kontrol, jangan lupa minum obat terus menerus gitu sehingga tensi di batas normal. Nah, itu memungkinkan untuk kita tidak terkena stroke. Iya. Itu yang berbahaya ya. Karena biasanya itu semakin kita, semakin saya tahu nih, semakin biasa ada juga orang yang acuh, mungkin hanya normal saja atau sementara saja nih, besok paling kembali lagi. Padahal itu sudah menjadi tanda-tanda ya atau deteksi dini. Sehingga pada saat kita mengetahui, oh ternyata saya ada hipertensi, kolesterol, ataupun diabetes. Harusnya diwaspadai. Harus diwaspadai. Dan bahkan sekarang juga nih dok ya, banyak sekali program-program pemerintah yang memberikan fasilitas atau pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Nah mungkin di sini kita juga akan memberikan informasi-informasi itu ya dok ya. Jadi salah satunya itu yang seperti saya tahu tuh, ada namanya pos pembinaan terpadu, begitu ya dok ya? Usila, Posyandu, setiap RT itu ada sebenarnya ya. Jadi bisa nih masyarakat untuk mencari tahu di sekitarnya itu di mana. Kalau di puskesmas, puskesmas keliling. Itu yang di tempat jauh ya dok ya? Ya, semua itu bisa membantu, bisa mempermudah terdeteksi, terutama tekanan yang paling tersering ya. Iya betul. Ya, nanti kalau untuk kolesterol, trigliserida, asam urat, itu semua mempermudah terjadi stroke. Faktor yang mempermudah, yang meningkatkan. Nah ini kalau seandainya dia sering ke posyandu, yang mudah-mudahan di posyandu itu ada alat cek sehingga kita bisa mengetahui. Nah kita otomatis bisa berobat, menanggulangi berarti faktor makanannya dihindari yang banyak-banyak mengandung. Ya kalau dia tinggi kolesterol ya dikurangi yang banyak mengandung kolesterol, kalau tinggi asam urat bisa dikurangi. Nah ini mudah-mudahan dengan kita mengatur pola makan kita terhindar daripada stroke sendiri. Mungkin saya ini masih penasaran nih. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nih dok. Kayak seperti tekanan darah tinggi, ataupun kolesterol, ataupun diabetes. Kenapa sih kondisi-kondisi jika sudah kita memiliki resiko atau memiliki penyakit tersebut, kenapa lebih berpotensi untuk terjadinya stroke nih dok? Mungkin ada ceritanya seperti itu dok, silakan. Ya, tekanan darah tinggi itu sendiri merusak daripada pembuluh darah, stroke gitu ya. Jadi yang dikatakan tadi bisa robek-robekan kecil, kan tensi tinggi itu seperti kayak kita itu anggaplah selang baru itu masih elastisitas. Kalau sudah tua
tentu selang itu akan terjadi rapuh. Nah, pembuluh darah pun sama. Pembuluh darah pun apalagi kita sudah mulai terjadi, katakan bahwa sering banyak makan yang mengandung kolesterol. Artinya sudah mulai terjadi pengendapan di pembuluh darah. Nah, yang disebut arteriosklerosis tersebut itu sehingga elastisitas daripada pembuluh darah itu akan berkurang. Nah, jika berkurang tentu mudah pecah. Nah, bila tekanan darah tinggi sedikit, nah dia akan mudah pecah atau mudah robek. Nah, ini yang dikatakan bahwa pembuluh darah bisa pecah, stroke yang perdarahan. Nah, kalau seandainya tidak stroke yang perdarahan, tekanan darah ini bisa menyebabkan gumpalan-gumpalan darah. Nah, gumpalan-gumpalan pada pembuluh darah inilah sehingga dia bisa menyumbat. Nah, dikatakan bahwa stroke tersumbat. Nah, ini memang ada dua, stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Nah, memang semua ini bisa menyebabkan kematian. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Iya, itu Lanjut. tadi. Ya itu tadi ya. Jadi sahabat Panglima, seperti yang dikatakan Dokter Dedi itu ternyata sangat menyeramkan. Oleh karena itu banyak sekali mungkin kasusnya tiba-tiba nih Dok ya. Ya. Langsung serangan stroke katanya, tiba-tiba dapat kabar, oh si A dapat Tiba-tiba serangan stroke. Oh ternyata seperti itu tuh jalan ceritanya kenapa hipertensi, kolesterol ataupun diabetes dapat menjadi pemicu awalnya ya Dok Ya. yang bisa menjadi stroke. sangat perlu diwaspadai ya dok ya. Ya. Lanjut nih dok, untuk mengetahui bagaimana cara kita mengetahui kalau ada orang yang terkena stroke, tanda-tanda apa yang harus diperhatikan ya dok? Ya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Nah, tanda-tanda orang terkena stroke adalah biasanya badan terasa kram-kram separuh atau kebas-kebas separuh badan kanan atau kiri. Nah, mulai timbul kelemahan. Kadang-kadang dipicu oleh mukanya yang miring, ya kan. Terus kerutan dahi yang tidak bisa. Nah, kerut, tapi itu bukan langsung stroke ya. Yang kalau stroke mesti bisa berkerut. Nah, yang jelas kebas separuh badan. Nah, itu yang penting tuh. Separuh badan kram-kram dan kebas. Nah, selain itu bicara pelo. Ya, nah ini yang mesti. Sering kita jumpai dok. Terus kadang-kadang udah bicara pelo tuh seperti nggak bisa keluar R-nya. Iya, Ya. kayak kayak cadel. Itu. Cadel tiba-tiba Ya, gitu ya. itu tiba-tiba cadel. Nah, kalau dia menyerang pembuluh darah ke tenggorokan, pasien tiba-tiba nggak bisa Berbicara. tidak bisa menelan. Iya. Nah, ini semua banyak bisa menyebabkan timbulnya gejala stroke atau tiba-tiba matanya ya tidak bisa lihat atau tiba-tiba matanya double melihat penglihatannya. Nah, ini semua juga salah satu harus diwaspadai. Tolong periksa ke dokter atau ke pusat-pusat kesehatan yang terdekat, puskesmas kemana, sehingga kita dikatakan jangan sampai terlambat. Karena stroke ini punya ada namanya gold periode. Jadi golden periode itu biasanya antara 2 sampai 3 jam. Kalau sampai terlambat sayang. Karena itu saat itulah sel-sel yang kita obati adalah sel-sel yang akan mati, yang pingsan, kita akan bangkitkan kembali. Kalau lebih dari 3 jam, nah yang pingsan ini akan betul-betul mati. Jadi percuma, kita jadi susah itu, karena akan nanti akan muncul kecacatan yang tinggi karena terlambat atau bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang kita mesti sosialisasi mungkin ya. Yang begitu terkena segeralah bawa. Jangan itu udah nanti bisa sembuh sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang biarkan dulu sebentar. Mudah-mudahan dia sembuh sendiri. Nah, itu segeralah gitu.
seandainya nanti bisa bagus lagi pun juga belum tentu bisa dikatakan belum Bisa tentu kembali. dia tidak kena stroke. Oh. Nah, ada namanya stroke TIA. Nah, TIA itu ya tadi stroke muncul terus tiba-tiba bagus. Dikatakan stroke memang setelah dari TIA itu kurang dari 24 jam. Bila masuk setelah lebih dari 24 jam mulai dikatakan stroke. Makanya semua yang nanti yang akan menentukan adalah tugas kedokteran. Apakah betul-betul Dikatakan stroke. ya tenaga medis boleh dikatakan stroke atau bukan? Sayang kalau nanti terlambat, kalau misalnya kita, wah ini udah stroke, tapi lebih dari 3 jam, nah ini sayang. Jadi itu pesan saya. Harus cepat dibawa langsung Ya. penanganannya dok ya. Ya, Nah, karena itu ya, sahabat Panglima kita harus tahu nih, tadi bagaimana sih ciri-ciri Tanda-tanda yang Tanda-tanda. diperhatikan. awal dari stroke ini. Pokoknya kalau ada sudah merasa tidak enak nih ada pada tubuh kita, Iya, karena dari kita sendiri ciri-ciri. yang merasakan ya, seperti tadi kebas mungkin di bagian sebelah mana, langsung saja bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya. Oke. Selanjutnya dok ya. Ya. Jadi itu tadi kan kita sudah tahu kalau untuk diri kita sendiri ya tantangannya bagaimana, bahayanya bagaimana. Nah kalau misalnya nih dok, sahabat Panglima siapa tahu di rumah ada keluarga nih yang terkena stroke, apa sih yang pertama kali sebagai keluarga yang harus kita lakukan? ya betul. Yang penting stroke ini kan kalau dia pasien tidak sadar, yang otomatis kita harus hindari daripada sumbatan-sumbatan nafas kita, ya, nafas pasien itu. Nah, kalau misalnya ada dekat bajunya ketat, segera dilonggarkan. Terus kalau ada yang bisa membahayakan di samping-sampingnya, dilonggarkan. Nah, tentukan memang ini harus segera. Intinya kalau stroke harus segera, tidak bisa ditawar-tawar, bawalah ke pusat kesehatan. Nah, tentunya kalau seandainya di rumah ada alat-alat semacam alat bantu napas ya, oksigen, kapas, segeralah pasang, bawa gitu. Kadang-kadang kita kan mungkin yang petugas kesehatan itu yang mudah-mudahan di rumah juga ada persediaan oksigen kecil-kecil gitu ya. Nah, segeralah dipakai gitu supaya apa? Pernapasannya bagus sehingga otomatis membantu ke otaknya gitu. Nah, dengan baiknya pernapasan, tidak ada sumbatan di pernapasan jalan napas sehingga pasien ini mempermudah akan tingkat kematian menurun dan angka kecacatan juga menurun. Mungkin itu yang segera intinya. Kalau kita menduga bahwa ini adalah stroke, nah kadang-kadang kan pingsan tiba-tiba. Nah, ini kalau pingsan tiba-tiba segera. Kalau dia tidak pingsan tidak segera-gera, biasanya pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan itu bukan stroke. Tapi kalau tiba-tiba segera tiba-tiba secara segeralah dibawa. Ya, jangan sampai terlambat. Tapi ya biar pelan-pelan apapun juga tetap harus dibawa ya, karena yang menentukan nanti adalah petugas kesehatan. Oh ini bukan stroke. Jangan, oh ini kata-katanya nggak tiba-tiba ya nggak usah ya, nggak boleh. Kalau orang udah nggak sadar, berarti sudah suatu bencana di dalam otak. Nah nanti yang kita tentukan adalah petugas dari kesehatan, dari tenaga medis sendiri, apa sih sakitnya, gitu. Pertolongan pertama itu penting sekali ya dok ya. Ya. Oke. Lanjut nih dok, untuk yang sudah terkena stroke nih dok, bagaimana cara kita mendukung pasien stroke secara emosional dan sosial agar dapat menjadi lebih hebat dari stroke sesuai dengan tema kita ya dok? Gimana pertanyaan? Untuk yang sudah terkena stroke, bagaimana cara kita mendukungnya dok secara emosional dan sosial? Nah ya ini kita seandainya punya keluarga yang stroke, tentu kita harus memahami sifat-sifat daripada orang yang kena stroke. Tentunya orang yang kena stroke itu jadi mudah marah. Ya udah pasti tuh. Karena apa? Ya merasa dia tadinya mungkin ya powernya tinggi. Tiba-tiba dok ya. Tiba-tiba dia lemah. Dia banyak problem di otaknya. Aduh aku gini-gini. Akhirnya minta sesuatu harus cepat. Nah inilah kita keluarga harus kita harus menyadari bahwa keluarga kita
memang kalau kita dengan timbul kekerasan, nah akan jadi persoalan gitu ya, karena memang yang orang yang lagi sakit itu pasti pemarah terus Iya, gitu ya. benar-benar. Sakit Nah, apapun itu dok ya, ya. tentu kita harus kita bersabar, Iya. menasehati supaya tingkat emosional rendah. Nah, jangan lupa obat Iya, rutin iya. diminum, dibawa pusat kesehatan. Jangan lupa juga fisioterapi, apapun langkah-langkah yang kita berikan kepada pasien penderita stroke akan membantu sehingga dia bisa belajar mandiri. Iya. Bila sudah bisa mandiri sehingga tidak menyusahkan kepada keluarga. Mungkin intinya begitu. Jadi begitu bagaimana kita punya keluarga, kita harus dukung penuh. Dukung penuh, inilah yang kita dukung penuh sehingga bisa dia bangkit kembali ke keterpurukannya. Ya, keterpurukannya mulai dari mentalnya, mungkin dari keterpurukan daripada motoriknya, ya kan lemah dia otomatis kalau kita nggak dukung, ini kan perlu bolak-balik ke rumah sakit ya, ke fisioterapi kemana gitu ya. Ini harus dukung, menghabiskan waktu. Ya, keluarga harus ya kayak kita tuh rela lah ya, sama-sama demi kebaikan keluarga kita yang lagi sakit. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya stroke ini bisa sembuh nggak sih dok? Itu yang pertanyaan Ya. paling Iya, bisa sembuh. Mbak. Memang kadang-kadang tergantung pada saat tadi yang dikatakan periode emas tadi, Oke. ya atau goal periode. Bila pasien itu segera ditangani, biasanya dalam kurang dari 3 jam, 2-3 jam itu akan kecacatan dan tingkat kehidupannya mudah-mudahan tertolong dengan baik. Nah, ini yang kita harus bawa. Kalau dianya tadi dikatakan sudah lebih, nah, yang khawatirkan tadi yang banyak yang mati. Sel-sel otaknya yang udah mati, banyak mati, ya susah gitu untuk kita untuk sembuhkannya. Jadi akan muncullah gangguan daripada motoriknya sendiri, artinya tuh nggak bisa jalan, susah jalan. Nah, ini akibat dari keterlambatan. Kembali lagi. Nah, itu jangan sampai terlambat. Kenalilah secara dini gejala-gejala stroke. Dan sekarang banyak di internet dan baca apa sih stroke itu, kan banyak gitu ya. Nah, inilah segera kita kalau ada waktu ya baca gitu. Sehingga wah, saudara saya cocok nih sama yang tadi saya baca. Nah, itu bisa kita terapkan pada keluarga kita. Mungkin itu kali. Ya, itu pentingnya ya. Jadi harus segera ke RS. Kita harus ingat betul tentang periode emas tadi. Kalau misalkan kita ingin keluarga ataupun diri sendiri gitu ya, untuk tidak membuat semakin parah nih. Tadi yang sudah dilihat, oh ciri-cirinya sepertinya nih ada gejala stroke ataupun tidak ada gitu ya. Pada saat pingsan, langsunglah cepat-cepat ke pasienkes terdekat. Itu dia. Nah, itu penting. Lanjut ya. Ya. Sebenarnya stroke itu bisa terjadi berulang dah dok? Bisa. Bisa ya. Stroke banyak, bisa dari yang ke-1, yang kedua, malah yang saya perhatikan, stroke yang pertama kadang-kadang bisa lebih berat daripada yang kedua. Nah, maksudnya gini, yang pertama agak ringan bisa jalan, terus yang kedua mulai lebih berat dari yang satu. Nah, yang ketiga apalagi karena sudah makin banyak ya dari gejala sisanya sudah makin banyak. Setiap stroke bisa memungkinkan gejala sisa. Nah, gejala sisa ini kalau berulang-ulang jadi makin banyak, makin memperparah kita ya akan memperparah gitu. Nah, makanya bila sudah kena stroke itu juga salah satu faktor yang mempermudah terjadi stroke-nya. Yang berikutnya gitu ya. Nah, ya memicu tadi yang dikatakan selain tekanan darah tinggi, diabetes gitu ya, terus asam urat yang tinggi, kolesterol tinggi ya. Itu salah satunya juga bila kita pernah kena stroke akan mempermudah kena stroke berikutnya. Nah, ini yang kita mesti ingatkan. Kalau yang bila udah pernah stroke, segeralah berobat teratur dan minum obat teratur. Mungkin itu pesan saya.
Itu yang Iya. sangat luar biasa sebenarnya ya. Itu tadi dukungan dari keluarga. Iya, sangat Pada detail. saat kita ada keluarga gitu ya, menderita stroke, kemudian tidak dibawa kontrol dengan baik, tidak diobati dengan baik. Kemudian ada lagi serangan yang kedua. Wah, itu luar biasa mungkin tekanan mental dari si penderita sendiri maupun keluarga. Apalagi tadi dikatakan kalau sudah lebih dari periode emasnya, bisa jadi keparahannya semakin berat ya. Keparahannya semakin berat. Kembalinya lebih baik daripada yang lebih cepat daripada yang lama. Iya. Gitu, untuk kepulihannya. Pulih. Ya. Mungkin itu ya. Ada lagi. Ada lagi. Nah ini dok, selama kurang lebih 18 tahun ya dok ya, Ya. di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya sebagai dokter spesialis saraf dalam menangani pasien-pasien yang salah satunya stroke. Apa sih yang membuat kita itu harus selalu mengedukasi? Ada nggak sih kasus-kasus pasien yang wah kayaknya harus sering-sering nih kita edukasi terutama soal stroke ini dok? Ya, saya sebenarnya sedih kalau ada stroke yang berulang. Iya. Nah itu berarti edukasi kita kurang. Iya. Nah, bisa karena kurang atau memang keluarganya yang kurang mendukung, ya. Kurang peduli. Sehingga karena kan pasien stroke itu perlu kayak kita tuh teman menghantarkannya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi saya kadang-kadang apakah saya yang kurang edukasi Iya. atau memang lingkungannya yang kurang mendukung. Artinya pasien kadang-kadang kan stroke itu kan tidak bisa jalan dan perlu dukungan keluarga mengangkat, naikkan ke mobil. Nah ini semua juga problem bagi keluarganya. Saya tidak mengerti, tapi bila dibiarkan juga akan jadi kesian kepada pasiennya sendiri gitu. Biar kita tapi kita jangan sampai kurang mengedukasi, memberikan semangat kepada keluarga, ke pasien, itu penting sekali semua. Jadi artinya, yang tadi katakan bahwa judulnya bahwa kita bersama pasti kita bisa mengalahkan stroke ini. Gitu. Nah, tadi segala dukungan moral maupun materi keluarga pasti kita akan menang untuk melawan stroke itu. Mungkin itu dengan tema yang sesuai dengan temanya yang Lebih hebat dari ya, lebih hebat. Tentu itu harus didukung semua tujuannya. Gitu. Kalau mau bagaimana, mau hebat kalau kita kan didukung. Iya, benar-benar. Ya, mungkin itu tema hari ini. Iya. Ya itu. Ada pertanyaan lain jadi? Iya. Jadi kalau tadi dilihat ya tentang stroke ini luar biasa sekali mengganggu ya baik dari mental penderita sampai juga di keluarga gitu dok ya. Nah makanya lebih baik kita mungkin mencegahnya. Banyak beberapa hal tadi yang salah satunya yaitu menjaga pola hidup sehat, kemudian juga berolahraga. Nah sekarang nih banyak deh dok yang FOMO atau ikut-ikutan dengan beberapa olahraga yang lagi ngetren seperti maraton ataupun lari. Iya, yang lagi musim sekarang Musim ini, Dok. Sebenarnya itu tidak masalah ya dok ya. Maka lebih baik lagi gitu kita ikut-ikutan dalam hal yang positif, apalagi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah itu sahabat Panglima, jadi untuk FOMO ataupun ikut-ikutan dalam hal positif seperti berolahraga tadi ya nggak ada masalah. Terus sekarang juga banyak sekali tuh mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Banyak yang dijual nih sekarang ya. Sudah banyak sekali. Jadi tinggal pilihan kita. Apakah kita mau meneruskan kehidupan pola hidup kita sehat atau malah sebaliknya. Nah, itu tadi. Tapi ada konsekuensinya kalau misalkan kita tidak merubah pola hidup sehat kita mulai dari sekarang. Itu ya kalau untuk dalam pencegahan. Tapi kalau untuk dalam setelah sudah mengetahui nih, sudah ada faktor-faktor resiko terkena stroke, itu tadi kita harus segera dan selalu memeriksakan kesehatan kita secara rutin. Yang seperti dokter katakan tadi, sudah banyak pemerintah kita menggelontorkan program-program dan bahkan biaya untuk kita semua harus aware atau waspada terhadap kesehatan. Ada posbindu ya dok ya, terus pusling, usila, posyandu usila, iya. Puskesmas juga mungkin biaya nggak terlalu berat. Itu dia.
Itu dia ya, sahabat Panglima, luar biasa sekali pesan untuk para sahabat Panglima dalam menangani nih supaya tidak terjadi stroke ataupun yang sudah memiliki faktor resiko menuju takutnya menjadi stroke. Itu Ya. dia. Lanjut ya dok ya. Ya, ya. Jadi tadi pemaparan mengenai penyakit stroke ya. Hmm. Mudah-mudahan sahabat Panglima bisa mengerti dan jelas semua dengan paparan tadi ya. Jadi ini ada sedikit mitos dan fakta dok tentang Ya. stroke ya yang sering beredar di kalangan masyarakat Iya. sekitar kita ya. Mungkin bisa dijawab ya dok ya. Ini mitos atau fakta. Yang pertama, stroke cuma terjadi sama orang tua. Benar atau tidak dok? Stroke hanya terjadi pada orang tua adalah tidak benar. Jadi stroke saat ini ya inilah keprihatinan kita Iya. sudah muncul pada usia-usia muda. Nah, apakah ini daripada mungkin ya polanya yang salah? Iya. Apakah tadi yang mungkin sekarang kan pergaulannya itu juga semua bisa memicu karena banyak daripada usia muda muncul merokok mungkin pola salah hidupnya, satunya. gaya hidupnya. Ya, sekarang juga pergaulannya mungkin Malas gerak ke juga nih. ya Mager. Main kurang handphone. Ya. ini juga semua bisa menunjukkan yang kita takutin tuh ya minum obat yang nggak karuan ini. Iya, Iya. sembarangan. Nah, mungkin terus masuk ke narkoba ini semua juga sudah mulai memicu terjadinya munculnya stroke. Jadi saya sudah lama ini ya menangani stroke. Iya. Jadi saya juga kadang-kadang sedih. Iya. Kok bisanya ada stroke yang usia di bawah Usia 30 muda. tahun gitu ya. Dulu stroke rata-rata di atas 50 tahun. Kok sekarang sudah mulai Yang berubah. muda-muda. Iya. Ya. Nah, ini yang kita mesti waspadai mungkin semua daripada kehidupan kita ini mempengaruhi tadi dari pola makan, mungkin ya, Gaya kita kan hidup. senang makanan yang tadi asin kah, lemak kah, yang Saji, cepat saji ya, ini juga semua mungkin bisa mempengaruhi ya. Sayurnya mungkin kurang, Iya. banyak kan Buah-buah. orang senangnya ya coba aja kalau anak-anak dikasih sayur pasti dia pada nggak mau. Iya. Ya itu udah mungkin kita sebagai orang tua harus menasehati bahwa ini sayur adalah terbaik itu daripada daging. Ya seimbanglah sayur dan daging harus seimbang. Nah, itu untuk mencegah daripada tadi penyakit selain stroke juga bisa jantung. Iya. Siapa kan yang nomor satu mungkin adalah penyakit jantung, Iya. kematian. Tapi untuk kecacatan adalah penyakit stroke, nggak ada Iya. lagi penyakit yang menimbulkan kecacatan. Nomor satu di Itu dunia. nomor satu di antara yang Iya. lain. Nah, itu sahabat Panglima ya. Ya. Jadi yang masih muda mungkin jangan terlalu kepedean. Saya nggak akan terkena stroke karena saya masih muda. Ternyata tadi mitos atau faktanya ternyata mitos untuk hanya di kalangan orang tua yang bisa terkena stroke. Nyatanya Dokter Dedi pernah menemukan kasus kalau ada pasien yang sudah di bawah 30 tahun tapi sudah terkena stroke. Luar biasa. Itu dia menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan, perhatian kita bersama dan juga pastinya menyadari diri sendiri. Sebenarnya saya sudah menjalani pola hidup sehat belum? Seperti itu ya, Dok ya. Ya. Itu juga menjadi agak sedikit teguran nih buat saya. Karena biasanya kita main handphone sambil rebahan, rebahan. cemilan. Ya, Malas habis itu olahraga. malas olahraga. Cocok sudah itu. Cocok. Mendukung semua dok ya. Aduh, Lanjut luar nih dok. biasa. Ya. Mitos yang kedua dok. Mm-mm. Kalau sudah kena stroke, apakah tidak bisa sembuh total? Ya, dia tadi dikatakan bahwa udah kena stroke sembuh total. Biasanya kalau untuk sembuh total tergantung daripada kecepatan untuk berobat iya. tadi itu. Jadi semakin cepat kita berobat, semakin mungkin kecacatan akan berkurang, tingkat kematian akan berkurang. Nah ini tergantung daripada pasien sendiri untuk kesadaran untuk mencari pusat-pusat kesehatan, mengobati. Begitu dia kena stroke, segeralah. Gitu. Nah inilah tugas kita sebagai kesehatan
mensosialisasi gejala stroke itu seperti apa, sehingga jangan terlambat dan jangan juga kayak kita tuh disepelekan lah, disepelekan bahwa segeralah berobat karena tadi dengan dilambat-lambatkan berobat akan kehilangan daripada fungsi sel-sel yang akan mati, jadi sulit kita obatin, jadi mati yang disebut daerah sel-sel disebut daerah penumbra. Nah, penumbra itulah sel-sel yang mau mati, pingsan dikatakannya pingsan, kita bangunkan dengan obat itu tujuannya sebenarnya. Yang sudah mati nggak bisa diapa-apain, itu yang pingsan inilah yang kita bangkitkan. Itu jadi kata kuncinya bila terjadi kita temukan adalah gejala stroke, segeralah bawa ke pusat kesehatan. Jangan ditunda-tunda. Oh, nanti sembuh sendiri. Jangan. Itu pesan saya. Intinya segera ya dok ya. Ya. Segera. Apalagi kita mendiagnosa atau menduga-duga, mungkin ini bukan tentang penyakit dalam arti kesehatan, mungkin dia diganggu oleh makhluk halus begitu kan, malah lebih tiba-tiba parah itu lagi, ya kan? Bisa juga. Sebelumnya nggak ada. Dia aja duduk lewat di bawah pohon, betul. tiba-tiba serangan. Wah, ini di pohon ada Sesuatu nih, bisa juga. Nanti diobatinnya disembur. Nah, begitu nggak sembuh-sembuh, nah ini terlambat lebih dari 3 jam. Jadi problem lagi. Jadi katakan tadi kan bisakah sembuh sempurna? Iya. Nah, kalau sampai udah berhari-hari gimana mau sempurna? Saraf-sarafnya yang mau pingsan atau udah pingsan mau bangkit lagi ya nggak bisa karena mati gitu. Jadi semakin banyak yang mati sel-selnya ya sulit untuk kembali lagi gitu, karena begitu sel mati ya sudah nggak bisa diapa-apain. Ini yang kejelekan daripada sel-sel, daripada saraf itu lambat degenerasinya. Regenerasi lambat sekali daripada sel-sel lain gitu ya. Sel-sel lain bisa cepat, tapi khusus untuk saraf sendiri itu lambat. Makanya kadang-kadang pasien bisa bosan. Nah, inilah yang kita motivasi, jangan bosan. Itu kuncinya. Jadi memang intinya dari diri kita sendiri dulu, dukungan orang, keluarga juga ya dok ya. Gaya hidup, kemudian pola makan kita, itu juga sangat penting ya. Jangan sampai kita mengarah tiba-tiba ke stroke tadi ya. Biasanya kan bermula dari kontrol tekanan darah ya dok ya. Periksa kolesterol, lemak, asam urat, bila bisa dikontrol. Kontrol. Kalau tergantung usia. Kalau usia makin tua, sudah harus makin sering. Kalau usianya masih muda, ya bisa setahun sekali check up seperti kayak di perusahaan-perusahaan. Kalau masih muda, tapi kalau udah usia tua semakin sering, mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan gitu. Karena usia makin tua, makin rentan untuk timbulnya penyakit. Intinya jangan tunggu sampai sakit ya. Segera yang tadi, segera. Tapi apabila nih sahabat Panglima nih yang masih muda, kemudian pas dicek, sudah ada tekanan darah tinggi. Nah, jangan sampai dilarut-larutkan nih dok ya. Langsung segera setiap sebulan sekali minimal nih dok ya. Kita harus kontrol. Walaupun tekanan darah tinggi itu cuma dipasang tensi aja kan dok ya. Nah, seperti itu berarti sekali. Nah, sangat berarti sekali untuk mengetahui nih sebenarnya kita tekanan darah kita ini dalam tubuh ini normal atau tidak. Nah, karena setelah kita mengetahui tidak normal, banyak sekali tadi akibatnya, salah satunya bisa terkena stroke. Luar biasa menyeramkan ya. Oke, sahabat Panglima, mungkin ada lagi teman-teman? Cukup kayaknya. Kita terakhir dari Dokter Dedi. Apa nih dok pesan untuk sahabat Panglima yang saat ini sedang menonton Ngopi Sehat? Ya, saya cuma berpesan, kenalilah gejala-gejala stroke. Bila sudah kenal, pasti tidak akan dilama-lamakan lah untuk berobat. Itu pesan saya. Bila ada keluarga yang terkena serangan stroke, mohon segera cari tempat-tempat, misalnya rumah sakit atau puskesmas terdekat, bawalah, jangan ditunda-tunda. Itu pesannya, sesegera mungkin
Bercanda ya. Terima kasih. Ya itu tadi pesan dari Dokter Dedi ya, sahabat Panglima yang harus benar-benar diingat. Nah, mungkin edukasi kita tentang tentang apa namanya, tentang stroke di hari peringatan Hari Stroke Sedunia dengan tema lebih hebat dari stroke kita cukupkan sepertinya. Mudah-mudahan nih sahabat Panglima yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan mendapatkan edukasi dan juga pesan-pesan dari Dokter Dedi terkait Hari Stroke Sedunia tahun 2024 ini. Intinya bila kita bersama Iya, bisa melawan stroke. ya. Bersama kita bisa ya Ya, melawan ya. stroke itu Itu. sendiri. Oke. Jadi untuk peringatan Hari Stroke Sedunia ini menjadi pengingat bahwa meskipun stroke adalah ancaman yang serius, kita bisa lebih hebat dari itu sesuai dengan tema kita ya Dok ya. Ya, dengan pola hidup sehat, deteksi dini dan dukungan dari lingkungan, kita bisa mencegah stroke dan membantu mereka yang terdampak untuk bangkit lebih kuat. Iya, terima kasih Dokter Terima Dedi. kasih semua. Ya, Terima kasih sudah ya. menyempatkan waktunya Ya, nih di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa pastinya ya, sudah menyempatkan waktunya ke Ngopi Sehat pada hari ini. Terima kasih dok. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain Oke. kesempatan dengan Iya. tema yang berbeda pastinya. Terima kasih sahabat Panglima yang sudah menyaksikan Ngopi Sehat pada hari ini. Terus saksikan acara kami dengan tema yang berbeda. Saksikan terus Ngopi Sehat, kurangi ragu Dengan dengan banyak tahu. tahu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.